Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Kita masuk kepada materi berikutnya pada mata kuliah dasar-dasar statistik. Saya coba untuk menyampaikan di part pertama sesi yang ke-10 hari ini. Adapun topik ataupun pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan teori kemungkinan atau disebut juga dengan teori peluang, atau dalam bahasa yang paling familiar kita bicara mengenai probabilitas. Nah, apa yang kita sebut dengan teori peluang, teori kemungkinan atau teori probabilitas ini berangkat dari fenomena yang ada di alam ini, karena seluruh fenomena, seluruh kejadian yang ada di alam, di dunia ini selalu berada dalam kondisi ketidakpastian. Jadi statistik selalu bekerja pada kondisi atau fenomena yang tidak pasti. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa fenomena alam dari kacamata statistik selalu dikatakan memiliki setiap peristiwa atau kejadian itu memiliki peluang untuk terjadi ataupun peluang untuk tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, di dalam statistik nantinya, ketika kita membuat sebuah keputusan statistik, maka keputusan yang kita buat itu juga akan memberi peluang yang mana nanti diyakini kesimpulan ataupun keputusan itu benar dan juga memiliki peluang bahwa keputusan yang kita sampaikan itu, yang kita putuskan itu juga memberi peluang untuk tidak benar atau salah. Nah, konsep inilah yang akan kita bicarakan sehingga kita bisa menjawab setiap fenomena, setiap fakta-fakta di dalam alam ini, terutama nanti di bidang-bidang kesehatan, dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan di awal kuliah ini. Pertama, bisa tidak kita menghitung berapa peluang seseorang untuk mendapat kecelakaan saat mereka melakukan pekerjaan di bagian alat berat? Nah, secara statistik sebenarnya kita bisa menghitung berapa persentase peluang orang untuk mendapatkan kecelakaan ketika melakukan pekerjaan di bagian-bagian tertentu. Sekarang kita contohkan ke bagian alat berat. Yang kedua, berapa peluang seorang anak yang sudah diimunisasi oleh tenaga kesehatan untuk mendapatkan terserang penyakit TB. Yang ketiga, berapa peluang saya akan lulus pada semua mata kuliah yang saya ambil di semester ini. Ini pun bisa kita hitung secara statistik. Peluang-peluang dari semua peristiwa yang mungkin terjadi. Yang keempat, berapa peluang terpilihnya saya menjadi direktur di sebuah rumah sakit. Nah, peluang ini secara statistik, secara kuantitatif bisa kita hitung, sehingga kita bisa memberikan gambaran bahwa peristiwa yang akan kita prediksi itu mungkin bisa terjadi sekian persen, mungkin tidak bisa terjadi. Nah, dengan demikian apa yang kita pahami dengan pengertian probabilitas itu sendiri. Jadi probabilitas sebenarnya merupakan pendekatan matematis saja untuk melihat berapa peluang, untuk melihat bagaimana kita memproses informasi-informasi yang berada pada kondisi yang tidak pasti. Jadi setiap fenomena yang di alam ini kita berada pada kondisi ketidakpastian. Jadi apapun bentuknya. Nah, artinya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa itu bisa kita hitung di antara seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Ini kalau ada 3 macam kemungkinan terjadi, maka kita bisa hitung berapa kemungkinan terjadinya peristiwa A dari seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, perbandingan frekuensi kejadian yang akan kita pelajari itu atau yang kita amati dengan kejadian seluruhnya inilah yang menjadi dasar untuk menghitung ukuran-ukuran kemungkinan
atau peluang atau disebut dengan nilai probabilitas. Nah, kita lihat sedikit ada 3 pandangan di dalam memahami sehingga nantinya melahirkan pendekatan-pendekatan untuk menghitung kemungkinan atau berapa peluang suatu peristiwa terjadi dari semua peristiwa yang mungkin akan terjadi. Pertama, ada pandangan yang kita sebut dengan pandangan klasik. Pandangan klasik dikatakan di sana bahwa peluang tidak lain adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara semua peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi kita menghitung berapa sih angka suatu peristiwa terjadi dari seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Contohnya yang paling sederhana, yang paling klasik adalah dalam menghitung mata uang dan menghitung peluang dadu muncul pada saat kita melemparkannya. Saya ambil contoh pelemparan mata uang. Mata uang itu memiliki 2 sisi, maka kita bisa mengatakan bahwa peluang untuk munculnya sisi H ini adalah sisi huruf, dan satu lagi adalah sisi gambar. Jadi berapa peluang untuk keluarnya sisi H, itu adalah setengah dari semua kemungkinan munculnya peristiwa pada pelemparan mata uang. Nah, kita ketahui mata uang itu hanya ada 2 sisi, berarti peluang satu sisi huruf ataupun satu sisi gambar itu sama besar. Nah, kalau kita melakukan pelemparan dadu, maka dadu itu memiliki 6 sisi, dari angka 1 sampai angka 6. Angka 1 dari 0 sampai 6. Jadi setiap pelemparan satu angka dadu, maka munculnya atau peluang terjadinya munculnya angka ataupun angka 1 atau dadu nomor 2, dadu nomor 3 itu masing-masingnya adalah 1/6. Nah, makanya dengan pendekatan matematis, maka kita dapat buat rumus sederhana untuk menghitung peluang suatu peristiwa dari semua peristiwa yang mungkin terjadi. Maka dikatakan di sini notasinya PE. PE itu singkatan dari probabilitas atau peluang dari event. Yaitu event atau peristiwa yang akan kita hitung. Itu didapat dari X atau event atau kejadian yang akan kita lihat dibagi dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi suatu peristiwa berapa peluangnya dibagi dengan semua kemungkinan atau peristiwa yang mungkin terjadi. Contoh, dalam sebuah pabrik ada 40 wanita dan 60 laki-laki. Artinya seluruh pekerja itu berjumlah 100. Sekarang pertanyaannya, berapa probabilitas seorang pekerja wanita terambil dari 100 karyawan yang ada di perusahaan itu? Nah, per wanita adalah 40 dan laki-laki itu 60. Tentu kita ambil peluang wanita 40, nanti dibagi dengan semua anggota atau karyawan yang ada di perusahaan itu. 40 per 100, maka peluang terambilnya wanita dalam 1 kali cabutan itu adalah 0,4. Yang kedua ada pendekatan empiris atau probabilitas relatif. Pendekatan empiris tidak lain adalah pendekatan dari probabilitas yang didasarkan pada hasil pengamatan atau hasil observasi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman para peneliti yang telah melakukan berbagai penelitian-penelitian yang serupa, atau berdasarkan kejadian yang telah terjadi berulang-ulang kali. Nah, dari situlah nanti orang membuat atau menduga berapa peluang peristiwa muncul dari semua peristiwa yang mungkin terjadi. Contoh, di dalam pelemparan 100 kali koin mata uang ternyata menghasilkan 60 kali keluar sisi huruf. Artinya 40 kali itu akan keluar sisi gambar. Maka kita dapatkan
atau kita katakan, kita simpulkan bahwa peluang munculnya sisi huruf itu adalah 60%, 60/100. Berdasarkan data tahun lalu, itu diketahui ada 1.000 orang yang berkunjung ke rumah sakit. Dari 1.000 itu, ternyata ada 200 yang membutuhkan rawat inap. Maka peluang seseorang datang ke rumah sakit dan membutuhkan rawat inap tentunya sebesar 0,2 atau 20/1.000. Jadi peristiwa yang akan kita amati nanti dibagi dengan seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Ini yang kita sebut dengan pandangan empiris yang berangkat dari observasi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Yang ketiga adalah pandangan subjektif. Pandangan subjektif merupakan probabilitas yang dimunculkan atau yang diduga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan si pembuat pernyataan. Jadi sangat subjektivitas. Dan ini pun tentu berangkat dari pengalaman-pengalaman yang ia alami, berdasarkan hasil-hasil observasi yang telah dia lakukan. Saya ambil contoh dua. Pertama, seorang dokter yakin bahwa 95% nantinya operasi yang akan dia lakukan itu berjalan dengan lancar. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan, maka dia bisa menduga atau menjudge bahwa dia yakin 95% operasi yang akan dia lakukan itu berjalan dengan lancar dan sukses. Kedua, seorang dosen yakin 90% akan dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan studi doktoralnya pada tahun ini. Jadi ini hanya berangkat dari subjektivitasnya. Jadi pertimbangan pribadi lebih menonjol dibandingkan dengan ukuran-ukuran pengalaman dan berdasarkan pendekatan matematis. Saya kira itu yang part yang pertama. Nanti kita lanjutkan pada part yang